Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum mayyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajran kabira. Surat ke-17 Bani Israel, Al-Isra ayat yang ke-9. Hadirin sidang jemaah dengan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di mana kita sampai hari ini, Jumat ini, masih diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menunaikan kewajiban kita, khususnya ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita yang masih patuh taat kepada jejak langkahnya. Baru saja disampaikan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang kita pegang, yang kita miliki, yahdi lillati aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang menyelamatkan, kepada jalan yang mendekatkan kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshirul mu'minin. Juga Al-Qur'an itu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka apabila orang dirinya mengaku beriman dengan kedatangan Al-Quran, dengan memiliki Al-Quran, dia merasa terbebani, acuh nyantep kana Quran, teu ngarasa butuh ku Al-Quran, teu bisa maca Al-Quran acan, berarti dipertanyakan keimanannya. Apa sebabnya kita harus bergembira, kata Allah, dengan diturunkannya Al-Quran? Minimalnya adalah 3 hal yang mesti kita perhatikan. Satu, Al-Quran adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Itu kata Quran. Surat 14, surat Ibrahim ayat yang pertama. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad untuk mengeluarkan manusia, termasuk kita, dari kegelapan pada cahaya. Dengan Al-Quran kita akan terang benderang, pijakan kita akan jelas, tidak akan melabrak halal dan haram. Apa sebabnya kita di permukaan bumi? Apa yang mesti kita berbuat? Ada apa di balik itu kalau kita sudah meninggal? Jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batal, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana di surga dan mana di neraka. Maka kalau orang sudah tidak bisa membedakan antara hak dengan batal, orang itu kelak. Yang keduanya adalah Al-Quran itu adalah pedoman hukum, bahkan sumber dari segala sumber hukum. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, 105 ayatnya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad supaya dijadikan hukum di antara umatmu, termasuk kita, apa yang telah diajarkan oleh Allah dengan sunnah-sunnah Rasul. Maka dengan Al-Quran adalah jelas mana yang musyrik, mana yang tauhid. Dengan Al-Quran jelas bagaimana sholat, saum, saudara kita yang akan melakukan ibadah haji. Dengan sholat jelas mana harus menghadap ke kiblat, juga harus wudu dulu, tidak ada air dengan tayamum. Orang yang meninggalkan sholat siap neraka sakor.
Orang yang melaksanakan sholat tetap ikhlas, rakawel. Sholat harus membentuk kepada kepribadian. Nah, sholat akan hadir fahsai wal munkar, jelas muamalah, jual beli, utang piutang, gade menggade, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya jelas. Termasuk juga urusan pertikahan, nikah, rujuk, idah, dan sebagainya. Termasuk hukum keluarga, waris, wasiat, milih pemimpin, oke jelas, temu dibacakan, baca we dalam Al-Imran ayat 2 dalam diantaranya. Subhanallah. Maka oleh karena itu pijakan kita jelas hukumnya dengan Al-Quran. Guru bararungah, sebab kalau tidak pakai Al-Quran nengtong jalminya, tidak akan jelas hukum-hukumnya. Yang ketiganya, Al-Quran merupakan obat dalam hati. Sabtu saeutik jalma teh fisik nama sarayat, hati nama garing. Bingung baik, luhur jabatan, angger baik pusing. Lebat duit, angger pusing. Pokoknya pusing baik. Di luar sukses, di rumah berantakan. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul mu'minin. Al-Quran merupakan obat. Sanes obat bisul, sanes obat ararateul, sanes obat nyeri waos, tapi obat dalam hati dan dada. Orang yang banyak membaca Quran, insya Allah hidupnya akan tenang. Geningan eta maca Quran tenang wae, macana salah, macana kamana menik. Itulah Al-Quran. Maka oleh karena itu siapa orang yang Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kabar gembira, cahaya, jelas hukum-hukumnya, juga merupakan obat. Dan siapa orang yang ingkar terhadap Al-Quran, benci terhadap Al-Quran, memusuhi terhadap Al-Quran, bahkan berani membakar Al-Quran, maka nanti suatu saat anu umur namual para rendek berhadapan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Silakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 104 145. Talfahu wujuhahum nar, wajah mereka dibakar oleh neraka, wa hum laha karihun, wajahnya tembang rupa, wajahnya dagingna lalocotan, cacat. Maka dari situ baru Allah sampaikan, alam takun ayati tutsla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Bukankah aku sudah bacakan kepada kamu apa saja kamu lakukan di dunia ini sehingga teu butuh Al-Qur'an. Rabbana ghallabat alaina shiqwatuna wa kunna qamadulin. Baru sadar di alam akhirat di dunia. Ya Allah, kami telah dikalahkan oleh hawa nafsu kami, oleh kejahatan kami. Kami merasakan bahwa di dunia bangga ku kamaksiatanna hayang ditempo ku batur. Nah, kamasin ngaliwat teh hungkul teu boga kaera katu salat berjamaah. Alam takun ayat itu salaikum pakut tugas-tugas itu tadi. Maka oleh karena itu menyesal yang berkepanjangan. Menyesal yang berkepanjangan lebih jelas lagi dalam surat Tabarok Al-Muluk surat yang ke-67 ayatnya yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya dulu kami di dunia mau memperhatikan, mau mendengarkan Al-Quran, kami tidak akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Baru faktaroku bidanbihin, mereka mengakui kesalahan. Ngaku kesalahan di alam akhirat ditamahan. Kalau ayeuna di alam dunia sadar, no apalagi kita kehidupan di dunia ngan ngalalakon hungkul, ngan ngalalakon hungkul di alam dunia daya aneh nah. Kehidupan kita masih panjang. Oleh karena itu supaya kita jangan sampai terjebak, sebagaimana tadi Allah firmankan, maka kata Allah dalam Quran surat Fatir surat 35 ayat 32, supaya jadi pewaris Al-Quran. Tong jadi pewaris harta kolot pelas demake agama bakal dipaseaeun. Harta naseep adi jeung lanceuk teu beda siga gogog jeung kucing memperebutkan harta kolot. Kan tidak dibekali dengan agama. Hawatos sepuh ya agar dosa tenuruskan agama ka budak itu keneh dari harta kolot tidak pakai pasien. Kita harus jadi pewaris Al-Quran.
Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami. Berarti tidak semua orang yang dipilih oleh Allah. Maka jalmi anu ngaku muslim saurna ari KTP nama elektronik tetapi teu bisa maca Quran acan, dirina teu apal alif pingkang acan, bahaya. Nah itu kadakan faminum dolimun nafsi, cuman milih pun jangankan orang yang tidak dapat warisan Quran, nu ngawaris menerima waris juga Al-Quran cilaka lamun tepat pilih nama. Faminhu dolimun nafsi, di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Mendolimi dirinya adalah fasih membaca Quran, hebat membaca Quran, hadiah-hadiah nagalah pialana teu kahitung, penghargaan anak, cuman sayang taat dilaksanakan kemaksiatan oge dikeureuyeun. Maka orang seperti itu dolimul nafsi, pasti kana neraka eta sawios ngawarisi Al-Qur'an. Yang keduanya muktasidun, iktasada yaqtasidu iktisada muktasidun, pas-pasan ini. Haram ditinggalkan, teu jeung haram. Wajib dilaksanakan, cuman sunat-sunat ditinggalkan pas-pasan. Kita melakukan kewajiban itu harus diterima oleh Allah, karena kalau tidak diterima sama dengan kita tidak melakukan kewajiban. Tapi mudah-mudahan dengan sunat-sunat. Ieu mah kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leos teu wiridan acan. Komo jeung sunat mah, hei malaikat lihat hamba-hambaku salat wajibnya. Kalau sempurna catat sunatnya sebagai bonus. Tetapi kalau tidak sempurna sholat wajibnya, lihat sunat-sunat kanggo namalan. Maka lamun aya tamalan bade kumaha? Insyaallah aya tamalan mah acuk soek oge ini manggil rajo tanyu kemenang. Asal motifna sami, warna sami, beureun soek oge ditamal mah jadi legek deui sakitu lah. Itulah sunatnya. Kalau dulu mungkin diajarkan kepada kita, sunat itu dilaksanakan mendapatkan pahala. Ditinggalkan tidak apa-apa, ganti sekarang sunat itu dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi, bayahna bertinggal perlu dilaksanakan. Yang ketiganya sabiqul khair, orang yang cepat di dunia, mumpung di dunia segala macamnya kebaikan selama dia mampu suruh laksanakan. Inilah ikhlas dasarnya karena Allah, inilah saya. Itu yang mewariskan Al-Quran, silakan kita pilih ayeuna keneh. Bari nomor hiji mangga dikeureuh wae kemaksiatan. Nomor 2 geus teu apal kemaksiatan ngan wajib hungkul teh nganggo sunat. Bisi tekor. Yang ketiganya itulah dia sepanjang di dunia ingin selalu mendapat kebaikan. Hadirin sidang jemaah undang Allah, Al-Quran itu jangankan kita baca, kita mendengarkan saja dapat pahala. Mendengarkan saja kamu dibaca. Silakan dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Semuanya jumlahnya ada 206 ayat. Ini yang 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan, regepkeun, perhatoskeun, la'allakum turhamun, supaya dipaparin rahmat. Dibacakan kunusannya sebenarnya pun, waduh dapat pahala. Apalagi kita yang membacanya. Man qara harfan bi kitabillah, siapa orang yang baca satu huruf saja akan mendapat 10 kali lipat. Berarti satu huruf dibalas 10. Al-Quran dari mulai bi, huruf bi, bismi, sampai minal jinati wanas, as, sin, itu jumlahnya dari mulai Al-Fatihah sampai surat Anas, kata yang menghitung ada 1.027.000 huruf sakit. Kepercayaan eta menyalina. Kali 10 ada komo Ramadan 70 kali lipat 700. Insya Allah Allah sayang kepada hamba-hambanya. Kejahatan ditulis 1, tetapi kebaikan berlipat ganda. Cuman hamba-hamba Allah mau memanfaatkan tidak dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah undangan Allah, sekitar 2 menit setengah. Yang penting ada khutbahnya. 2 khutbah itu nasihat, sanes doa hukul mengkarna penting ayat. Maka Al-Quran itu tadi apalagi bukan hanya pahala yang begitu besar, tetapi akan memberikan syafaat, bakal nulungan ke orang. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ya sabi. Baca Quran akan memberi syafaat. Untuk siapa? Untuk orang yang membacanya. Al-Quran akan memberi syafaat untuk orang yang membacanya. Jadi dalam urang maca teh sanes kanggo sanes, sami sareng salat teh kanggo urang, saum teh kanggo urang, ibadah haji teh kanggo urang, amal kasayan kanggo urang, membaca Al-Qur'an teh kanggo urang. Jadi tong disumbang-sumbangkeun siga betul-betul wae. Baca hadisnya sama seluruh dunia akan seperti itu. Bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an akan membantu kepada kita. Rilek, maka simpuring di dia bisi aya nu kagungan mobil mewah, bisi kana truk mah isin Al-Qur'an atuh simpen di payun kan dibaca jeung teu nama Qur'an gade. Silahkan Anda di tempat kerja Anda Qur'an tangkos ari urang bade kulem mah tos nonton TV teh ulah langsung kulem baca heula Qur'an gemas ayat 2 ayat oge sugan urang maot ditungtungan ku Al-Qur'an. Subhanallah, jangan sampai lengah. Itu sajalah hadirin sidang jemaah undangan Allah, kita insyaallah memahaminya. Quran itu petunjuk kepada jalan yang lurus. Selain daripada itu, Quran adalah membahagiakan kita, menggembirakan kita. Ulangi, 1 adalah akan terang benderang hidup kita, keduanya hukumnya jelas, ketiga akan jadi obat batin kita. Sudah saya sampaikan semuanya dasarnya Al-Quran. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.